Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara walaupun secara online. Kita percaya hari ini adalah hari Tuhan, hari yang sudah dijadikan Tuhan dan tidak kebetulan pada hari ini, saat ini, saudara menyimak ibadah online ICA Jemaat Indonesia. Salam damai sejahtera buat setiap kita. Kita percaya hari ini ada berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kita akan simak. Hari ini saudara sekalian, saya akan meneruskan firman Tuhan yaitu seri Talking Animal, binatang yang berbicara. Selama 8 minggu kita akan bahas binatang ataupun hewan yang ada di dalam Alkitab. Kita sudah berbicara tentang rusa, raja wali, dan sebagainya. Ada semut, ada belalang. Hari ini kita akan melihat satu binatang yang saya lihat paling sering disebut di dalam Alkitab. Ya, binatang itu adalah domba, saudara ya, domba. Saya pelajari firman Tuhan ini berbicara tentang domba ada berapa kali ya? Sekitar 200 kali, saudara. Firman Tuhan berbicara tentang domba. Domba beda dengan anak domba. Itu kalau bahasa Inggrisnya lamb, ya, anak domba. Kalau domba itu sheep. Ada juga ram, domba jantan. Hari ini kita berbicara tentang domba. Ya, domba. Saudara dan saya, kita diidentitaskan sebagai domba, sebagai umat Allah. Mengapa firman Tuhan mengidentitas kita sebagai domba, saudara? Bukan kuda, bukan beruang, bukan binatang-binatang yang hebat, tetapi domba. Siapa yang punya ternak domba di Indonesia? Kita mengerti ataupun melalui dokumentasi, kita bisa tahu bahwa apa itu binatang domba. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara pasti mengerti apa itu domba. Saudara sekalian, firman Tuhan Allah itu mengidentitaskan kita sebagai domba. Itu berbicara tentang identitas kita yang memerlukan seorang gembala. Kita adalah domba dan Yesus adalah gembala kita. Itu berbicara tentang identitas kita yang baru sebagai umat Tuhan, domba. Dan berbicara tentang hubungan domba dengan gembalanya. Haleluya. Saudara, kalau saudara tahu domba itu binatang yang lemah. Binatang yang lemah, saudara. Mereka perlu seorang gembala untuk merawat mereka, seorang gembala untuk menjaga mereka. Saudara tidak pernah melihat pekarangan rumah orang gitu ya. Dikatakan, awas, ada domba. Tidak ada, saudara. Dan saudara tidak pernah melihat binatang yang ketakutan akan hewan domba ini. Domba adalah binatang yang lemah. Demikian kita sebagai umat Tuhan kadang-kadang kita itu menjadi lemah secara rohani, lemah secara emosi, lemah secara fisik. Kita perlu gembala. Disinilah hubungan kita sebagai domba dan gembala kita. Domba adalah binatang yang tanpa pertahanan, saudara. Kalau saudara perhatikan domba, dia tidak punya taring, tidak punya cakar, dia tidak punya tanduk. Saudara sekalian, dia tidak bisa mengaum dengan suara yang menakutkan. Saudara sekalian, domba adalah binatang yang tanpa pertahanan. Domba itu menjadi mangsa yang mudah daripada serigala, binatang-binatang buas lainnya. Dan domba itu karena dia tidak punya pertahanan, dia menjadi kawanan yang cepat panik, saudara. Cepat panik, bahkan anjing gembala menggonggong sekalipun mereka sudah panik, saudara. Itu berbicara kepada kita saat ini sebagai umat Tuhan. Saudara sekalian, tanpa gembala agung kita Yesus, kita akan menjadi panik, kita tanpa pertahanan. Tanpa kita dalam kelompok kawanan domba umat Tuhan, kita juga akan kehilangan arah. Saudara dan saya domba hari ini. Kita berbicara tentang domba. Di dalam bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini berjudul Domba yang Mendengar. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10, saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 8 sampai 14. 10, 8 sampai 14. Dikatakan, ayat 8 mengatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus mengatakan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seseorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sekali lagi ayat 14 Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan lebih lanjut, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Yesus adalah gembala kita. Yesus adalah gembala agung kita dan kita adalah domba-dombanya. Saudara sekalian, pada masa pandemi ini, mungkin kita kehilangan arah ya. Mungkin kita kehilangan bimbingan. Dunia menjadi semakin gelap. Ya, betul sekali saudara. Di Pak Yohanes 10 ini mengatakan, ada pencuri yang datang untuk merampok, mencuri, bahkan membinasakan. Mungkin pada saat ini saudara merasakan itu ya, hidup saudara menjadi gelap, menjadi mungkin saudara dalam keadaan yang berbahaya dalam kehidupan saudara. Saudara begitu banyak putus asa ketika kita menghadapi pandemi ini. Saudara sekalian, kita kehilangan arah. Iklim bisnis, ekonomi, perekonomian yang terjadi seluruh dunia mengalami penurunan. Dan kita berpikir, kapan berakhir semua ini? Kapan? Dan kapan? Kita tidak bisa bertanya kepada orang. Bahkan para ahli pun tidak tahu. Ada yang memprediksikan pandemi ini masih 2 tahun sampai tahun 2022. Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan orang-orang yang justru tidak tahu arah, tidak tahu berita kebenaran, kita menjadi takut. Kita menjadi tambah khawatir dan kita tidak tahu kita mendengarkan siapa. Bahkan pada dokter, pada ahli di bidang medis pun mereka tidak tahu kapan berakhir. Saudara sekalian, kita hidup dalam dunia kegelapan. Amin. Dan mungkin saudara berpikir, apakah ini akhir daripada zaman akhir? Kita tidak tahu saudara. Tetapi di dalam Yohanes 10 juga mengatakan bahwa Yesus adalah gembala kita. Dia sedang mengawasi saudara dan saya yang adalah domba-dombanya. Amin, haleluya. Masa pandemi ini membuat saudara bingung mendengar, tetapi gembala agung kita, gembala Yesus itu selalu berada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengatakan, Yesus adalah gembala yang baik. Kalau perkataan aslinya bukan sekedar gembala yang baik dan ramah, tetapi sebenarnya gembala yang sangat-sangat baik bagi domba-dombanya. Ya, saudara sekalian, ingatkan saudara saat ini, aku adalah domba dan Yesus adalah gembalaku. Amin, haleluya. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, sebagai domba daripada Yesus yang adalah gembala, seberapa jauh saudara mendengarkan suara Allah? Seberapa jauh saudara mengenal suara Allah? Seberapa jauh saudara bergaul akrab dengan Tuhan sehingga saudara mengenal dan bisa mendengar suara Tuhan? Sehingga saudara bisa akhirnya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan saja, bukan dunia. Pertanyaan buat saudara dan saya, bagaimana kita harus menanggapi? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai domba kita harus mendengar dan mengenal suara gembala kita lagi. Amin. Terutama pada saat-saat pandemi ini, kita harus bisa mendengar suara Tuhan, bukan suara dunia. Amin. Kalau saudara tahu bahwa ketika bayi dilahirkan, dia sudah bisa mengenal suara ibunya. Karena ketika dalam masa kehamilan, suara ibu terdengar langsung, secara langsung oleh bayi yang masih dalam kandungan. Ketika dia lahir, dikatakan bayi itu sudah tahu bahasa ibunya. Jadi kalau ada orang dengan bahasa yang lain, dia tidak mengenal, dia tidak suka. Dia hanya merasa nyaman, merasa aman dengan suara ibunya. Saudara,
bayi yang dilahirkan oleh sang ibu, saudara dan saya kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Di dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yesus, Roh Kudus yang melahirkan saudara, dia mengenal saudara, mengenal nama setiap domba-dombanya. Mungkin orang luar melihat, oh domba sama semuanya, tetapi gembala saudara mengenal saudara secara pribadi. Dia mengenal nama saudara. Di ayat 4 mengatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Haleluya. Saudara sekalian, mungkin saat ini kita gelap dalam kehidupan kita. Masa depan kita gelap. Kita tidak tahu apa di depan sana. Saudara mencoba meraba, saudara coba meramal, mungkin saudara tidak akan pernah melihat, tetapi yang penting, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita masih bisa mendengar suara gembala kita. Itu yang paling penting. Amin saudara. Ketika dunia seakan menyerang kita seperti perampok, mencuri, mengambil kehidupan kita, saudara pasang telinga saudara. Suara Tuhan masih berbicara kepada kita. Amin. Ayat ketiga Yohanes 10 berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Itu berbicara tentang hubungan dengan dombanya, dengan umatnya yang tidak pernah akan diputuskan lagi karena hubungan darah. Karena saudara dan saya sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan, saudara menjadi domba anak Allah selama-lamanya. Amin saudara. Dia akan selalu berbicara kepada saudara. Di masa kegelapan kita, pasang telinga saudara, dengarkan suara gembala saudara. Amin. Ayat keempat tadi menjelaskan bahwa domba-domba mengenal suaranya. Apakah saudara saat ini di tengah-tengah badai kehidupan, saudara tetap mengenal suara gembala, suara Yesus? Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencoba melihat video domba. Dan saya bertemu dengan satu video, ada suatu percobaan, mungkin ini mungkin di New Zealand yang banyak dombanya lebih banyak daripada penduduknya. Di suatu peternakan yang luas, domba merumput. Ya. Kemudian ada gembalanya, ada turis mungkin ke sana. Diadakan percobaan. Turis pertama memanggil domba yang sedang merumput yang banyak itu. Dengan suara panggilan, dombanya diam saja saudara. Orang kedua dengan suara yang lain, panggilan cuitan yang lain, dombanya tetap diam. Ketika gembala yang benar memanggil dengan suara sekali saudara, dombanya berhenti merumput dan kepalanya diangkat. Saudara, ketika gembala memanggil sekali lagi, dombanya datang kepada gembalanya. Saudara sekalian, gembala ini mengenal domba-dombanya. Dia tahu bagaimana memanggil domba-dombanya. Dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Amin. Saudara mengenal suara gembala. Kebenarannya, firman-Nya. Saat ini saudara, sampai sejauh mana ketika masalah datang, pandemi datang, saudara tetap mendengar suara Tuhan, suara Yesus. Saudara perlu mendengar suara Yesus kembali, suara gembala saudara kembali. Kenapa saudara? Domba, seperti halnya domba itu ya. Domba pada alasannya adalah binatang yang kurang cerdas saudara. Dia bisa ditipu, dia bisa mendengarkan suara lain kadang-kadang di dalam kepanikannya, kelemahannya, dan dia bisa tertipu. Amin saudara. Saudara kita jangan tertipu oleh suara-suara lain. Kita mungkin sebagai domba yang kurang cerdas, tetapi kita punya gembala yang selalu memperhatikan kita senantiasa. Amin. Saudara sekalian, saya mengenal suara istri saya mengenal suara anak saya walaupun melalui telepon di dalam kebisingan saudara. Saudara pasti mengenal suara Yesus di tengah-tengah kebisingan kehidupan saudara. Amin. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
Saudara, gembala Yesus itu di depan pintu hati saudara. Dia mengetuk, dia memanggil, dia menyebut nama saudara. Bukakan pintu hati saudara. Amin, saudara, karena dia adalah gembala yang baik. Kita sebagai domba, kita harus tetap mendengarkan suara Tuhan semakin hari dan kita boleh mendengar dan kita boleh mengikuti Tuhan dengan benar. Mendengar, mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, saudara membaca firman Tuhan, saudara seakan-akan mendengar. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda, saudara. Hear and listening itu berbeda. Saudara bisa mendengar firman Tuhan, saudara bisa buka YouTube, khotbah-khotbah firman Tuhan, pengajaran-pengajaran. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, tetapi saudara tidak mendengarkan, artinya tidak mendengar dengan pengertian, saudara tidak mendengarkan suara Tuhan, saudara. Itu hanya sebagai informasi di sini. Kalau saudara mendengarkan, mendengar dengan pengertian, firman Tuhan itu akan masuk dalam kehidupan saudara. Dan firman itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup buat saudara dari gembala saudara. Amin, saudara. Saudara, pada perjanjian lama, suara Tuhan memang mengguntur saudara ya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 29 ayat 3 dan 4 dikatakan, suara Allah itu mulia mengguntur dan penuh dengan kekuatan dan semarak. Ya, di dalam kitab Wahyu juga dikatakan suara Allah itu bagaikan dersau air bah. Tapi kadang-kadang Allah berbicara secara lembut dalam kehidupan kita. Allah berbicara di dalam ketenangan, saudara. Seakan-akan kita harus berhenti dalam segala kegiatan kebisingan hidup kita untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Apa kehidupan saudara saat ini? Mungkin saudara berkata, Pak Hari, saya sudah lama gak dengar suara Tuhan. Tuhan masih berbicara saudara karena dia adalah gembala yang baik. Tuhan masih memanggil nama saudara. Kita tidak mendengarnya. Ada satu cerita, seorang pemuda, orang Kristen, muda ya, suatu saat dia mengalami kehilangan pekerjaan, dia menjadi kecewa, dan dia berdoa sebagai orang Kristen, kita beriman, kita berdoa, tapi tidak menemukan jawaban Tuhan. Nah, suatu saat dia datang kepada seorang pendeta yang sudah tua, ya, datang ke rumahnya, dia jelaskan segala sesuatu pergumulannya, dan pendeta yang tua itu yang duduk dalam ruangan itu yang agak berjauhan, pendeta itu menjawab dengan suara yang tenang, suara yang lembut. Dan pemuda ini yang datang ini mendapatkan jawaban, dia nggak bisa dengar suara yang seperti berbisik itu. Dia datang dekat, apa Pak Pendeta, apa yang dikatakan? Saya sudah berdoa dan saya tidak mendapat jawaban, apa yang Pak Pendeta katakan saat ini? Dia mendekat pada bangku Pak Pendeta tua itu dan kemudian Pak Pendeta itu ngomong lagi. Tetapi dengan suara yang masih lembut, saudara, suara yang kecil. Akhirnya pemuda yang desperate, yang menginginkan jawaban yang memberkati dia saat itu, yang menguatkan dia saat itu, dia datang kepada bangku Bapak Pendeta itu, yang tua itu, Bapak Pendeta saya tidak bisa mendengarkan Bapak, suara Bapak terlalu kecil. Apa yang dikatakan Tuhan kalau saya berdoa dan tidak menjawab jawaban? Bapak pendeta itu mencondongkan kepalanya mendekat kepada kepala pemuda itu, dia katakan, anakku, kadang-kadang Allah itu hanya berbisik di dalam keheningan supaya kamu bisa mendekat kepada Dia. Saudara sekalian, apa kebisingan hidup saudara saat ini? Apa yang membuat saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan? Apakah saudara yang membuat kebisingan itu atau kalau saudara masuk dalam lingkungan dunia yang begitu berbisik dengan masalah-masalah, dengan berita-berita negatif sehingga saudara tidak bisa mendengarkan Tuhan? Sudah saatnya saudara mencondongkan telinga saudara mendekat kepada Tuhan. Artinya kembali bergaul akrab dengan Tuhan sehingga saudara bisa mendengarkan Tuhan. Apa keadaan saudara saat ini, saudara? Domba harus bisa mendengarkan suara gembalanya. Dan pada saat pandemi ini, suara Tuhan itu sangat-sangat kita butuhkan. Yang memberikan kelegaan bagi kita, yang akan memberikan kesejukan bagi kita, yang akan memberikan pengharapan kita di masa depan. Dan kita tahu kita selalu dalam awasan
gembala kita yang agung. Yohanes 10:27 mengatakan tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mendengarkan mereka. Itu jaminan Yesus, gembala agung kita. Dia mendengarkan kita mendengarkan suaranya dan dia mengenal kita. Amin, saudara. Saya bertanya kepada saudara, seberapa sensitif pendengaran saudara, pendengaran rohani saudara akan suara Kristus? Sejauh mana saudara menanggapi suara Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mendengar dengan pengertian? Atau kita hanya sekedar mendengar saja? Mari kita mendengar dengan pengertian. Amin, saudara. Saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita buka telinga kita mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan dunia ini, sudah harus mendekat kepada gembala kita. Amin. Hal yang kedua ingin saya katakan, kita domba tidak hanya mendengar dan mengenal suara Tuhan, gembala kita domba harus mengikuti gembala kita. Amin. Di dalam ayat 27 tadi mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudara, Yesus mengenal saudara. Yesus datang ke dunia menebus saudara dengan darahnya sehingga saudara menjadi umat Allah, umat kepunyaan Allah, kawanan dombanya. Amin. Dan saudara, Yesus mengenal saudara dengan nama saudara dan saudara mengenal Yesus suara-suaranya. Ketika saudara sudah mengenal suara Yesus, saudara harus mengikuti gembala saudara. Kenapa saudara? Domba adalah binatang yang kehilangan arah senantiasa, saudara. Domba itu hewan yang tanpa arah, directless. Dia makanya selalu domba dalam satu kawanan dan mendekat kepada gembala. Ketika dia lari menjauh dari gerombolan gembala, dia akan tersesat, dia tidak bisa kembali kepada gerombolannya. Dan gembala harus lari mencari domba yang tersesat itu. Hari ini saudara, ketika kebisingan hidup, masalah kehidupan, apakah saudara lari sendiri dengan pengertian saudara? Apakah saudara menjadi tersesat saat ini? Ingat, Yesus meninggalkan 99 kawanan domba, dan dia mencari satu domba yang tersesat saat itu. Dia membawanya kembali, bahkan dia membopongnya di pundaknya. Kalau saudara dan saya saat ini kita berpikir, oh saya sudah menjauh dari gembala saya sudah menjauh dari gereja Tuhan kawanan domba. Yesus mencari saudara, Yesus sedang mencari saudara saat ini. Dengarkan suara dia memanggil saudara yang tersesat. Amin. Dia akan membawa saudara, membopong saudara, membawa saudara kembali pada kawanan domba. Amin. Kalau saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, berbicara tentang domba, saudara, Yesus saat ini mencari semua saudara yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Yesus. Dia ingin menjadikan saudara dombanya. Terima Tuhan Yesus. Dia akan memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Dan saudara akan menemukan tidak hanya kebenaran, tetapi jalan dan hidup. Itulah Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, Yesus ketika memulai pelayanannya di bumi, dia bertemu dengan Matius, pemungut cukai. Yesus hanya katakan, ikuti aku. Dan Matius mengikuti dia. Kemudian dia ketemu dengan Yakobus dan Yohanes yang sedang berurusan dengan urusan nelayannya, pekerjaannya. Dia katakan, ikuti aku. Yakobus dan Yohanes mengikuti Yesus. Nah kemudian dia bertemu dengan Petrus dan Andreas yang sedang menangkap ikan. Yesus hanya mengatakan, ikuti aku. Dan mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Panggilan yang sama kepada saudara dan saat ini. Apakah kita mengikuti Tuhan? Apakah saya mengikuti arah saya sendiri? Saya tidak mau merumput di sini yang ada gembalanya. Saya lari ke sana, saya bandel, tersesatlah saya. Tuhan mengatakan, ikuti aku. Dengarkan suara Tuhan saat ini. Ikuti aku. Amin, saudara. Dia memanggil saudara. Saudara sekalian, saudara perlu Tuhan. Amin. Kalau di Hong Kong kita cari, mungkin di Indonesia cari alamat, kita perlu aplikasi dan perlu GPS untuk membimbing kita cari alamatnya. Ya, itulah Yesus adalah GPS bagi saudara. Untuk saudara sampai pada tujuan di mana saudara kehendaki. Amin, saudara.
Saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai domba-dombanya. Apakah saudara ingin mendengarkan suara gembala saudara? Apakah saudara ingin mendengarkan suara dunia? Itu semua terserah dengan saudara. Saat ini Tuhan katakan, ikuti aku adalah gembala yang baik. Ketika saudara mengikuti Yesus, Tuhan akan memelihara kehidupan saudara, Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Mungkin saudara berpikir, ikut kemana? Tidak penting ikut kemana saudara. Bukan masalah kemana kita mengikuti Tuhan, tetapi yang penting kita mengikuti siapa? Mengikuti Tuhan. Amin. Oh haleluya. Ketika saudara mengikuti Dia, gembala, firman Tuhan mengatakan, gembala untuk kawanan domba, gembala selalu berusaha mencari ke air untuk menyediakan bagi kawanan dombanya, karena domba itu minumnya banyak. Tanpa gembala, domba tidak bisa menemukan air yang tenang, air yang bisa memuaskan dahaga mereka. Saudara sekalian, Yesus gembala kita selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, air kehidupan dalam kehidupan kita. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Amin. Ketika saudara mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gembala saudara, Dia akan menuntun saudara ke padang rumput yang hijau. Oh, mungkin saudara bilang, oh banyak padang rumput. Domba itu, dia mungkin menemukan padang rumput, tetapi ketika mereka sudah habis padang rumput, mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bingung mau kemana, karena mereka tidak tahu arah. Hanya gembala yang tahu arah kemana padang rumput yang hijau, sehingga domba-dombanya bisa makan rumput dengan kenyang. Amin. Yesus tahu kebutuhan kita, Yesus tahu segala pergumulan kita. Dia akan membawa saudara dan saya. Ketika kita mendengarkan dan mengikuti Yesus, Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Amin. Haleluya. Ketika saudara mengikuti Yesus, Dia juga akan membangkitkan saudara ketika saudara jatuh. Saudara tahu bahwa domba ketika dia jatuh dan terguling, terbalik, dia nggak bisa bangun sendiri saudara. Kakinya hanya terlentang menghadap langit dan tidak bisa kembali berdiri kembali. Dia perlu gembala untuk membangkitkannya kembali saudara. Saudara sekalian, apapun keadaan hidup saudara saat ini, mungkin saudara sedang terjatuh, hanya gembala yang baik, gembala agung itu yang bisa membangkitkan saudara kembali. Amin. Ikuti Dia, dengarkan Dia, ikuti Dia, Dia akan menuntun kehidupan saudara lebih baik, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan Dia akan membangkitkan saudara ketika kita jatuh. Saudara sekalian, saudara dan saya seperti domba yang adalah milik pribadi, dibeli dengan mahal, dijaga dengan baik, yang menjadi berharga bagi seorang gembala. Saudara dan saya, kita ditebus dengan darah yang mahal. Sebagai umat tebusan Allah, Yesus melihat kita sebagai domba-dombanya yang berharga di mata Tuhan. Domba-dombanya yang sudah diselamatkan dengan darah Tuhan sendiri. Saudara dan saya, amin. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita responi firman Tuhan ini. Mari kita tetap mendengarkan suara Tuhan dan mengenal suara Tuhan kita lebih dalam lagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan juga kita ketika saudara mengenal suara Tuhan, ikuti Dia. Dia adalah gembala yang baik, ya. Dia adalah gembala agung kita, Dia perantara kita saat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 23. Oke, Mazmur 23, saudara simak dengan baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.